kita akan belajar tentang mata kuliah ekonomi. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, alangkah lebih baiknya untuk merapikan tempat duduknya terlebih dahulu dan melihat apakah ada sampah di sekitarnya. Kalau ada sampah, tolong dipungut supaya kita bisa belajar dengan lebih nyaman ya. Ya, Bu. Sudah? Sudah siap? Siap. Dan selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelas untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Ayo. Ya, ayo. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita sama-sama untuk membaca Salawatul Madah. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati li furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Baik, di sini siapa yang tidak masuk? Ali. Raja Bude. Kalau siapa juga? Males itu Wali. Nisa. Ayat Nisa. Nisa. Apa lagi ayat ini? Alfa atau Sakti atau apa? Alfa. Tidak keterangan. Berarti selain tiga orang tersebut, yang lainnya masuk ya? Masuk. Ada yang sakit juga, Ada, Bu. Bu. Siapa? Ya ada saya. Ibu kasih tugas atau enggak? Enggak ada. Oke, dan kalau gitu jangan lupa dipelajari kembali materi yang sudah dibahas ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, di sini kan kita belajar tentang investasi. Nah, sebelumnya Ibu sampaikan dulu tujuan kita mempelajari investasi ini ya. Tujuan kita yang pertama itu untuk mengetahui pengertian dari investasi. Yang kedua itu untuk mengetahui macam-macam investasi, dan yang ketiga itu untuk mengetahui jenis-jenis barang yang bisa diinvestasikan atau biasa diinvestasikan. Yang keempat itu untuk mengetahui manfaat dari investasi, dan yang kelima itu untuk mengetahui apa saja kesalahan yang sering terjadi dalam melakukan investasi. Nah, di sini kita menggunakan dua metode, yaitu metode ceramah dan juga diskusi kelompok. Yang pertama itu nanti Ibu sampaikan dulu sedikit materinya, kemudian kita bagi kelompok ya. Ya, Bu. Oke, kita lanjut saja ke materinya. Nah, di sini yang pertama itu yaitu tentang pengertian dari investasi. Ada yang tahu apa itu investasi? Saya. Apa? Penanaman modal. Ada lagi? Ilegal. Berbuah. Bodong. Iya. Kok Dede? Nah, jadi investasi itu merupakan salah satu cara dalam mengembangkan uang atau harta kita untuk memperoleh keuntungan. Nah, investasi ini merupakan aktivitas menanam modal, dana atau aset yang nantinya akan menghasilkan keuntungan bagi kita. Jadi investasi itu merupakan salah satu cara kita seperti misalkan menanam modal dan lain sebagainya. Di mana nanti kita akan menghasilkan keuntungan yang akan diberikan kepada kita. Contohnya misalkan Kartini memiliki uang 5 juta, kemudian Kartini ingin mengembangkan uangnya atau menambah keuangannya. Kemudian Kartini melakukan investasi ke perusahaan A. Nah, kemudian nantinya perusahaan A ini akan mengelola keuangan atau dana yang diberikan Kartini sebanyak 5 juta itu, sehingga nantinya akan menghasilkan keuntungan. Nah, keuntungan inilah yang akan diberikan kepada Kartini. Oke ya. Dari penjelasan Ibu itu apakah bisa dipahami? Bisa. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam investasi.
Nah, investasi itu ada dua macam, di mana yang pertama itu investasi jangka pendek dan yang kedua yaitu investasi jangka panjang. Nah, investasi jangka pendek itu merupakan investasi yang dilakukan dalam periode yang pendek atau singkat, yaitu 1 sampai 12 bulan atau 1 tahun. Nah, yang kedua itu investasi jangka panjang, di mana investasi jangka panjang ini dilakukan dengan lebih dari 1 tahun, misalkan 2, 3 atau 5 tahun dan seterusnya ya. Iya, Bu. Paham? Paham. Dari jenis-jenis barang yang biasa atau bisa diinvestasikan. Nah, sebelumnya nanti seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa kita akan melakukan diskusi kelompok. Nah, di sini contoh-contoh dari barang-barang atau jenis-jenis tersebut yaitu seperti emas, saham, reksadana, deposito, ya. Apalagi surat berharga, apalagi juga Obligasi. Oke, terima kasih. Itulah contoh-contoh dari jenis-jenis barang yang bisa diinvestasikan. Oke? Oke, Bu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, selanjutnya seperti yang disampaikan kita akan bagi kelompok ya. Di sini nanti jadi kelompok 1 dan ini kelompok 2. Silakan dipersiapkan alat tulisnya. Sudah, Bu. Satu masalah yang akan dibahas yaitu apa saja manfaat dari investasi. Tolong ditulis ya. Nah, kalau yang itu selanjutnya silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya ya. Waktunya kurang lebih 3 menit saja. Oke, silakan. Saya sendiri, Bu. Silakan didiskusikan ya. Jangan ada yang sibuk sendiri. Gimana yang itu? Udah. Yang di belakang tolong ikut diskusi sama kelompoknya. Siapa yang bawa charger? Apa saja manfaat investasi? Ayo guys, diskusi baik. Iya, apa nih? Anggap saja kita lagi di Waktunya tinggal 2 menit ya. Ya, Bu. Tinggal 1 menit. Udah tadi, Ki. Siapa yang namanya dia beneran? Oh iya, itu udah. Iya. Gila dia nih yang sobatnya. Bu, ada yang nggak aktif ini. Ayo dong, semuanya harus aktif. Iya, Aku dari mana Kailin suruh Kailin nggak aktif. Gimana nih sebenarnya? Mister Kailin. Atau lagi pindah. Ya aku yang udah aktif, gue nggak apa gitu. Investasi. Investasi ke ekonomi internasional.
Oke, sudah jadi semuanya? Sudah, Bu. Kalau gitu kita lanjutkan dengan presentasi ya. Nanti masing-masing kelompok itu akan ada perwakilannya. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Materi untuk kelompok 1 itu tentang manfaat dari investasi ya. Apa saja manfaat dari investasi? Di sini kata Tidak apa-apa dah. Yang pertama, mengatasi inflasi. Inflasi merupakan hal yang terus terjadi dan tidak dapat dihindari. Kita mungkin belum menyadari, tetapi nilai uang yang dimiliki sekarang akan berbeda atau bahkan turun di masa depan. Misalnya, zaman dulu dengan 100 rupiah kita bisa mendapatkan semangkuk bakso, kini 100 rupiah bahkan tidak bisa untuk membeli sebutir permen. Dengan investasi, nilai harta akan sejalan dengan naiknya inflasi. Kedua, itu menambah sumber penghasilan. Investasi tidak seperti menabung yang hanya membiarkan uang mengendap di bank. Berinvestasi artinya nilai uang yang dimiliki akan bertambah karena adanya perputaran uang atau pertumbuhan nilai. Tiga, mewujudkan tujuan keuangan. Investasi menjadi instrumen atau kendaraan yang akan mengantar ke tujuan keuangan. Yang keempat, menjadikan uang produktif. Biarkan uang bekerja untuk kita. Saat masih muda, kita pasti berfokus pada pengembangan diri, karir, dan kehidupan sosial. Dengan berinvestasi yang produktif, bahkan hanya diri kita tetapi juga uang. Dalam kata lain, kita dapat melakukan kegiatan yang disukai dengan maksimal tanpa pusing kondisi keuangan. Yang kelima, memperkecil resiko terlilit utang. Alasan ini akan terlaksana jika kita benar-benar disiplin dalam mengatur keuangan. Berinvestasi mengharuskan kita menyisihkan sebagian pendapatan. Tentu hal ini akan menumbuhkan perilaku berhemat. Kebiasaan berhemat akan menjadikan kita selalu merasa aman dan cukup. Yang keenam, persiapan dana pensiun. Sebagian besar anak muda mungkin belum tentu memikirkan tentang dana pensiun karena menganggap masa pensiun masih sangat lama, padahal untuk mengumpulkan dana pensiun diperlukan waktu yang panjang. 7. Yang terakhir, bersifat jangka panjang. Investasi bersifat jangka panjang sehingga hasilnya tidak dapat dilihat langsung keesokan hari. Untuk mencapai hasil yang memuaskan diperlukan waktu dan proses. Terima kasih. Oke, baiklah, terima kasih untuk kelompok 1. Nah, jadi dari pembahasan atau apa yang disampaikan oleh kelompok 1 itu banyak sekali manfaat dari investasi ini ya. Nah, salah satunya tadi seperti mengatasi inflasi, menambah keuangan, menjadi persiapan untuk dana pensiun dan lain sebagainya. Oke. Baiklah, kita lanjut ke kelompok 2. Silakan untuk perwakilan kelompok 2 dibacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil dari diskusi kami. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang beberapa kesalahan yang sering dilakukan dalam berinvestasi dan harus dihindari. Yang pertama adalah tidak memiliki tujuan investasi yang jelas. Sebagian besar investor, terutama para pemula, tidak memiliki tujuan yang jelas dalam berinvestasi. Kebanyakan hanya ikut-ikutan, namun tidak mengerti instrumen yang digunakan untuk berinvestasi. Yang kedua, tidak realistis terhadap resiko. Semakin besar uang yang kita tanamkan, maka semakin besar juga resiko yang dihadapi. Banyak investor yang tergiur dengan tingkat keuntungan yang tidak wajar, ditambah lagi apabila resiko yang ditawarkan minim. Yang ketiga, tidak melakukan analisis yang jelas. Investasi dapat dilakukan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia, namun tidak seluruh instrumen tersebut cocok untuk semua orang. Perlu untuk menganalisis dengan matang kemungkinan keuntungan yang diperoleh dalam suatu periode beserta resiko yang mungkin terjadi. Yang keempat,
fokus ke jangka pendek. Banyak investor pemula hanya fokus untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek. Padahal time horizon suatu instrumen tergantung dari jenis investasi dan berapa lama investasi tersebut berjalan. Yang kelima, tidak melakukan diversifikasi investasi. Nah, di sini jangan menempatkan seluruh uang yang dimiliki pada satu instrumen investasi. Karena jika instrumen tersebut mengalami kebangkrutan, maka resiko yang kita tanggung akan semakin besar. Sudah? Belum, Bu. Ayo lanjutkan. Keenam, tidak fokus ke rencana yang telah dibuat. Hal lain yang menggagalkan investasi adalah kurangnya Tolong fokus jangan pada ketawa ya. investasi. Tolong didengarkan pemanggilnya. Yang ketujuh, terlalu cepat mengambil keputusan. Hal ini merupakan kesalahan umum yang sering dilakukan oleh investor pemula. Semangat yang terlalu tinggi tanpa melakukan pertimbangan yang matang memungkinkan kalian salah dalam memutuskan, yang pada akhirnya menggagalkan kesempatan kita untuk mendapatkan imbal hasil yang tinggi. Cuma ya, Bu. Hanya itu. Baiklah, terima kasih untuk kelompok 2. Nah, jadi kesalahan investasi itu banyak sekali ya. Nah, dari kesalahan-kesalahan itu bisa menyebabkan banyaknya kerugian yang dialami oleh investor, seorang yang menanamkan modal dan lain sebagainya. Baiklah, terima kasih untuk kelompok 1 dan 2. Silakan berikan tepuk tangan untuk. Nah, dari presentasi yang dilakukan oleh kelompok 2 ini sudah cukup lumayan bagus ya. Selanjutnya di sini Ibu mau mendengarkan apakah ada yang mau menyimpulkan pembahasan kita pada pagi hari ini. Silakan. Saya, Bu. Ayo silakan. Nah, di sini kan tadi kita sudah membahas mengenai investasi, di mana investasi merupakan aktivitas menanam dana, modal atau aset agar menghasilkan keuntungan. Nah, sedangkan pendapat lain di sini orang investasi merupakan orang yang melakukan aktivitas investasi atau orang yang menanamkan dana atau modal. Ada dua macam investasi, yang pertama itu jangka pendek, yang kedua jangka panjang. Kita lanjut, jenis-jenis barang yang bisa diinvestasikan. Yang pertama itu emas, yang kedua deposito berkala, yang ketiga reksadana, yang keempat surat berharga negara, yang kelima saham, yang keenam properti. Mungkin hanya itu yang bisa saya simpulkan, Bu. Terima kasih untuk Laili ya. Ya. Jadi dari pembahasan kita itu mulai dari pengertian investasi, macam-macam investasi, jenis-jenis barang yang bisa diinvestasikan, manfaat investasi, dan juga kesalahan yang sering terjadi dalam berinvestasi itu. Berarti semuanya sudah paham ya? Sudah. Alhamdulillah. Nah, kalau begitu untuk menambah pengetahuan anak-anak sekalian, Ibu berikan tugas. Nanti tugasnya itu Ibu kirim ke WA grup kelas ya. Nah, nanti dikerjakan menggunakan double folio dan dikumpulkan minggu depan. Nah, untuk minggu depannya lagi kita akan membahas tentang uang dan perbankan. Nah, kalau gitu karena waktunya juga sudah habis ya, Ibu ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan juga terima kasih atas partisipasinya hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.